ini kami sudah keliling setiap pihak melihat lokasi ataupun masjid yang akan dibangun. Sebenarnya ada lagi masjid yang kita melihat untuk dibangun, tetapi kami meninjau dan melihat situasi keadaan masjid tersebut. Panitia banyak yang mengeluh, bantuan ada, pembangunan tidak terlaksana. Justru itu kami bekerja ke atas dan setiap kita itu tampaknya kami lihat sini nampak-nampaknya yang bisa kami letakkan untuk timbalan. Kalau kita lihat dengan suara masyarakat sangat tinggi, Pak. Kalau kita lihat ke atas, ini boleh dikatakan pembangunan zaman dahulu. Ya, tapi untuk ketahanannya Pak mungkin tahan kayu-kayu seperti ini, baru kayu yang diolah. Sebab saya sendiri di rumah tempat tinggal saya sendiri itu kayunya itu kayu bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati rekan-rekan rombongan kita dari Ramadan dari Kabupaten Batam. Berikutnya dari Rombongan Agama Wali Nagari Buya Sehingga Mama dari ulama dari santai dan kadang masalah kaum ibu generasi muda dan hadirin hadirat yang hadir di sini. Pertama sekali mari kita sama-sama mengajarkan sejarah untuk peraturan yang Maha Kuasa. Karena pada bulan yang bermakna ini dan pada malam hari yang berbahagia ini masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka meraih kebersamaan dan menjalin silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga kita selaku umat muslimin dan khalifah melakukan selawat dan salam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kalau dulu kita dibahas dari mulai dari Buya pembawa acara sampai ini mama menyampai gitu waktu di depan kemarin saya mau urut. Jadi aku sampai aku berorangnya kadang dirau. Jadi bahasa rau, bahasa langsung kodok, bahasa silai, bahasa bola yang boleh satu. Jadi itu bahasa kita pakai bahasa Indonesia di bahasa bola. Jadi mereka bapak ibu dan bahagia nak boleh pulau ya orang-orang datang malam-malam. Perkenalkan itu langsung orang itu. Tolong jadi orang, tolong lihatkan ikulah orang untuk di pasangan itu. Dan nanti kalau ada urusan ini tolong pergi ke kantornya. Kalau itu dilayani oleh sampai ke kami bisa ada dulu supaya bisa dilayani ya. Nah pertama kamu sendiri. Nah kedua ada kami membawa orang Rawat Selatan lebih tadi tinggal di kaum mana kita lewat toh. Pak Nusa tolong berdiri Pak Nusa kita ahli. Nama dia bos tak ahli bupati. Dia ahli nada itu tak ahli bupati. Dia pada. Nah kedua Buya itu nak kalau ceramah itu nak awak tahu segalanya itu Pak Buya dia depan. Dapat budi dengan perkara ayat kali itu. Nah kemudian Pak Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah kepala inspektorat dan tugas beliau adalah mengawasi setiap pembangunan yang ada di ranah pasangan. Kalau seandainya pembangunan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka beliau itu akan memberikan rekomendasi itu sesuai dengan tolong supaya balik supaya sesuai dengan apa yang diungkap. Kemudian itu nampu sebentar saya datang sama lampu adalah mewakili PU adu program
Selanjutnya adalah kepada dinas kesehatan, apakah kurang memberikan pelayanan kesehatan bagi kita masyarakat Pasaman pada sejak. Selanjutnya adalah kurang Semandorao, Pak Saidi Pohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saidi Pohan kurang Semandorao, dan kebetulan beliau bertugas di Kesbangpol memantau situasi kondisi yang ada di Pasaman kok apa kondisi atau tidak yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya yang mewakili Direktur Rumah Sakit Pak Tukan. Ajar dia orang yang kalau baik rumah sakit ini belajar dia dari loh sampai ya. Kemudian Pak Desima Dinda, ya, Pak Umar, ya, salah, ini terlalu. Kemudian Insinyur Masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu adalah kapal pembangunan, yaitu yang menuju rencana pembangunan di Pasaman dan mengawasinya dengan elok. Kemudian Pak Suwardi. Kemudian Pak Marjohan, ini adalah Kapal Humas. Kemudian Pak Surya Dharma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah Kapal Perekonomian. Kemudian Pak Izal Abdi SH, hadir. Nah ya, ini adalah Subang Agama Bagian Kesra. Kemudian Abdul Fahmi, staf Bagian Kesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi itulah orang-orang yang datang. Belajar dari orang kan? Jadi pertama dan utama sekali kami menyampaikan terima kasih. Tadi kalau kita dengar dari pembawa acara, dari wali nagari, dari Minyak Mama mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim Safari Ramadan ke masjid yang kita cintai. Sebenarnya yang mengucapkan terima kasih itu bukan bapak-bapak dan ibu. Yang mengucapkan terima kasih itu sebenarnya kami. Karena kami terus terang kami sampaikan yang hadir saat ini adalah pelayan masyarakat. Merupakan kewajiban bagi seorang aparat pemerintah yang ada di Pemda Pasaman ini untuk berkunjung dan menemui masyarakatnya di para masyarakat. Itu prinsipnya. Jadi Pak Wali mau jangan terima kasih itu Pak Wali kami mau terima kasih. Dari saya mengukur masyarakat masalahnya itu dari Jawa mau tahu dari Jawa mengajar ke orang itu yang pertama. Kemudian di samping itu kami sudah menyampaikan banyak-banyak. Misalnya itu kalau kita malam ini begini dulu atau mengantuk mulut ke tanah dulu pasti ya. Pertama, kami mengharapkan kepada kita yang ada di Kejorongan ini, khususnya di Kenagarian dan di Kecamatan Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Pasaman, tolong jaga bersama. Mengapa kami katakan demikian? Beberapa saat lagi kita akan memasuki pemilu legislatif, pemilihan anggota DPR tahun 2020. Jadi maka justru itu kami harapkan kepada kita seluruhnya jangan puluh diulang mami yang udah awak coba cakap dulu sama. Nanti pemilih itu silakan pilih mana yang sesuai dengan hati nurani kita, pergunakan rasio kita, pergunakan pikiran kita, pilihlah putra terbaik dan putri terbaik untuk membangun pasangan kita. Jangan pulau bacakan bahasa siapa lain. Dan maka itu juga diharapkan tolong jaga situasi yang kondusif dan kemudian jaga kebersamaan bagi awal serta bahaya dan kemudian selanjutnya kami beberapa waktu yang lewat mungkin tadi kekerasan ini tidak disampaikan, kita ada mendapat yang namanya bantuan langsung sementara masyarakat BLT
di antara kita ada yang merasa kecewa. Mengapa kami katakan demikian? Urang aturan mandape itu mandape dong. Urang aturan dape. Tetapi itu masalah itu sebenarnya bukan terjadi di jorong kita, bukan terjadi di kecamatan kita, bukan terjadi di Kabupaten Pasaman, tetapi terjadi di seluruh Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena data-data yang disampaikan oleh statistik itu tanpa melalui pemerintah daerah. Kami sudah tahu. Nah, tahu cuma data dari pusat disampaikan ke pos nanti ke rumah masing-masing. Itu nanti. Maka itu untuk tindak lanjut berikutnya sekarang pemerintah Kabupaten Pasaman dan pemerintah yang lain di Kabupaten yang lain di Sumatera Barat dan di daerah lain pada umumnya melakukan verifikasi data. Di data melihat mana yang harus dapat, mana yang tidak dapat. Jadi itu nanti akan disampaikan ke jorong wali negari kepada camat pemerintah daerah supaya bisa kita dapat yang wajar. Gitu. Berikutnya, kemudian kami berharap mungkin pada bulan minggu terakhir pada bulan Ramadan, Pak Wali, Pak Camat, ada pembagian dari Badan Amil Zakat. Jadi maka justru itu tolong data sumber ulangan tapi itu andaknya ulang-ulang dan sumber-sumber terhafal. Jangan terjadi seperti bahasa dan apa itu. Apa namanya bahasa dia? PRSM ya. Itu kemudian di samping itu juga kami menyampaikan kepada masyarakat kami di sini. Kami tidak ingin mendengar bahwasanya jorong tujuan kampung Buan ataupun di Kecamatan Pulau Selatan tidak ada anak-anak dan sekolah gara-gara ada ujian. Kami ingin mendengar. Kami harapkan kepada ibu-ibu, ini mama kami, bapak-bapak kami yang ada, tolong didorong anak-anak kita supaya sekolah. Kalau seandainya tidak punya dana dan tidak punya biaya, sampaikan ke pemerintah daerah. Kita akan coba ulang sehingga sumber daya manusia kita di ranah masalah kita yang kita cintai ini akan lebih meningkat. Itu apa? Tetapi di samping itu juga pada bulan Ramadan ini, tolong kami berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita itu diajak mengaji, diajak baca Quran, diajak sholat, sehingga benar-benar mereka itu sudah punya fondasi untuk menatap masa depan mereka. Mengapa kami katakan itu? Zaman sekarang jangan mereka globalisasi. Apa yang terjadi di Amerika saat ini kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Era globalisasi ini ada positifnya, ada negatifnya. Yang positifnya banyak, yang negatifnya banyak. Kemarin itu saya tertarik dengan apa yang dikatakan Rektor IAIN, Pak Imam Mululatan. Itu kemarin terjadi di Agam. Tahu apa main kontek-kontekan SMS? Ada nama Facebook. Nah, jadi ada seseorang anak gadis main Facebook dengan temannya. Kemudian temannya ini mengaku seorang perempuan. Akhirnya Facebook, hubungan di Facebook makin lama makin akrab. Akhirnya dia disuruh bertemu. Tetapi katanya disuruh bertemu dengan kakaknya yang dikatakan perempuan sebelah. Padahal kakaknya itu adalah orang itu sebenarnya laki-laki. Akhirnya mereka ada yang berusaha cepat dan setelah itu anak itu bilang rupanya dibunuh bersama. Dan tolong hati-hati, anak-anak kita yang main Facebook, kemudian ada yang main SMS, tolong dikontrol. Jangan dibiarkan di kamar seperti itu, anak-anak ketawa-ketawa sendiri, seperti orang gila. Karena asik. Jadi Bapak Ibu tolong dilihat benar, tolong diperhatikan benar anak-anak. Sehingga kita jangan terdapat dampak negatif. Harus keluar dari dia. Kemudian tadi berbicara
Kemudian tadi ada lagi disinggung masalah P2PN. P2PN itu adalah ikonnya pasangan. Pembangunan partisipatif berbasis nagari. Dari nagari, untuk nagari, dan oleh nagari. Itu adalah ikon pasangan. Prinsipnya yang pertama demokratis, kemudian sepak bola partisipatif, ketiga transparansi, keempat akuntabel. Jadi nanti Pak Wali tolong ajukan kira-kira mana yang prioritas untuk kita bangun di Jorong kita, di Wali Nagari kita, di Nagari kita ini, untuk dibangun apa kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Tetapi syaratnya benar-benar demokratis. Kita bicarakan sama-sama. Ini loh yang penting. Kemudian kita kerjakan sama-sama. Kemudian kita awasi sama-sama. Kita buat pertanggungjawabannya nanti kepada orang yang kita tunjuk. Tapi jangan-jangan nanti hendaknya uang yang sekecil pun jangan ada yang diselewengkan. Karena nanti kita akan bersangkutan dengan masalah. Jadi itulah kami harapkan, insya Allah makin lama P2PN itu, kalau tidak salah saya Pak Bupati merencanakan pada akhir jabatan 2015 akan mencapai 50 miliar untuk orang pasangan yang tidak bisa. Insya Allah. Kemudian masalah kesehatan. Sekarang ini pasangan menyampaikan kepada semua masyarakatnya dan telah diekspos di seluruh koran, saya rasa bahwasanya Kabupaten Pasaman itu menggratiskan berobat bagi masyarakat yang ada di dalam Pasaman. Ada punya KTP, ada punya KK, berobat gratis. Kalau seandainya ada sakit, pergi ke puskesmas. Nanti kalau seandainya ada yang meminta bayaran, lapor sama Pak Des. Pak Des itu yang berada di bawah dia semua. Tidak dibenarkan. Kalau seandainya tidak bisa di puskesmas, dirujuk ke Lubuk Sikaping. Di Lubuk Sikaping itu kelasnya kelas 3. Kami ingatkan ya, kelas 3. Siapapun dia, kaya, miskin, dan dirusak. Pokoknya berobat selama warga pasangan gratis. Dirujuk ke Lubuk Sikaping, itu nanti laporkan. Kalau ada yang bayar, kasih tahu. Kalau tidak bisa di Lubuk Sikaping, akan dirujuk ke Amat Mukhtar Bukit Tinggi. Kalau tidak bisa ke Amat Mukhtar Bukit Tinggi, akan dirujuk ke Jamil Padang. Dan khusus di Lubuk Sikaping, kalau seandainya kita punya pemilih sakit, kita mengantarnya ada 2 orang atau 3 orang. Misalnya sampai di Lubuk Sikaping tidak ada tempat menginap, tidak ada rumah keluarga di sana. Pemda Pasaman menyediakan yang namanya rumah singgah. Menginap di Angko, di Hotel Angko, kemudian disediakan di Gunung Pasaman. Silakan menginap di sana tanpa bayar, gratis. Itu namanya rumah singgah. Itu sekarang program yang kita buat di pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Dan kemudian masalah lain, kalau seandainya masalah pertanian misalnya, ada sesuatu hal, itu sebenarnya Pak Wali Nagari dan Pak Jorong itu. Pak Camat harus bisa membaca situasi dan kondisi, mana yang patut, mana yang pantas, tolong ajukan proposal. Karena situasi sekarang, memberikan uang itu tidak bisa memberikan seperti yang tahun lalu, dimasukkan dulu proposalnya, tahun depan baru dibayar. Itu adalah peraturan Kemendagri yang baru keluar. Dan juga sampaikan kepada semua masyarakat kita, semua masyarakat kita yang kasih, tolong itu semuanya terjaga. Jadi maka dalam hal ini mungkin supaya ada umpan balik yang namanya pemerintah daerah pergi turun ke bawah. Kalau cuma sekedar mulutnya dari pemerintahnya saja, dari tim saja, dan kami ingin mendengar ada nggak sesuatu hal yang mau ditanyakan ke pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Nanti kita cari solusinya, jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Ada nggak? Silakan. Ya. Boleh. Seminggu menjelang puasa petang Pak. Aku sakit. Segonya dibawa ke rumah sakit Puskesmas Rawa. Kartunya lagi pakai kartu katanya. Dokter kan.
dan kata anakku lain. Kalau awak belum bisa bicara Pak, Yo. awak sakit itu sesak nafas. Kemudian lain. Jadi sehinggonya dia jalan. Apa kartu? Jam kesmas atau jam kesda? Kedua lain Pak. Bu. Jadi ditajak lah jam kesmas. Sehinggonya ini korona awak sosak tu sampai bojeyo Pak. Ibu bayang deh, sedangkan dokter tu pun lah berusuhati. 5 tabung orang lupa oksigen Nabi. Belum pernah airnya. Hati pun bapak. Jadi akhirnya anak di ruangan nantinya anak lupa. Kebetulan banyak belusari dulu orang masuk ke masa tidur. Lain mempunyai timpo, mau apa menampang omek, lain non jatuh di SMA Rauho. Jadi sehinggonya tok kopi lawat di tengah. Itulah sampai orang itu ngomong payah kok. Sehinggonya orang mau ada pertemuan di usaha apa Pak. Datang ke rumah aku. Orang mau puji luar biasa. Itulah itu. Non sosak kawan kan. Jadi itulah diminta kemenakan lah. Roh nama anak itu orang Modainan. Itu pindah ke Mama. Itu mungkin itu sekolah. Lu tahan lewat sekolah. Itu pindahlah. Jadi pindahlah ke ruangan apa nama itu non apa tu awak kurang lo joleh Pak. Cuma pakainya itu lu berlaku apa dulu? Ya. Kartu dulu. Jadi nu tak ngomong kan. Dek kemenakan juga nak cakap mulai awak punya apa kok? Minum laku nanti. Padahal sudah aku bapak lo lah. Urut jadi urut dirujuk so lupa kan. Cuma waktu itu aku tidak bisa jangan kena kiriwa aku lupa oleh perasaanku kan. Beralih dari kamar itu sampai ke kamar sekolah itu untuk berani ya soalnya 4-6 lah parah aku. Jangan tahu motor lupa. Itulah waktu itu. Meminta lah kedutaan sebelum. Jadi sehinggonya itu lain orang mengecek kan pas aku cuma awak jalan itu tuh dek lah wapak orang itu mampu sampai ke sini. Kalau itu sebenarnya apa nak sama yang? Jadi itulah Pak. Oksigen 180 setahun. Bios 50 stop botol. Stop botol amonia. 8 nabi. Oksigen 5 kali 180. Sudah itu lain ubek dokter kan? Nah, ongkos kamar. Nah, itulah kilo. Sehinggonya mulai dapat aku dok. Kepasulah hampir 1.500.000. Konek. Nah, itulah kilo. Jadi itu hendaknya program suci Ramadan tolong sampaikan keadaan sejujurnya dengan ada kita di antara kita. Memang banyak Tolong pada sampaikan arahan proses ini terjadi hari ini. Jadi begini Pak, Puskesmas Rau itu ada spesifiknya. Bila dibandingkan dengan puskesmas yang lain, di Pasaman ini ada 16 puskesmas, 6 diantaranya adalah tawahan, termasuk yang di Rau. Kemudian dari yang 6 ini, kebetulan Rau itu punya spesifik, di sana ada VIP, Pak. Ada VIP-nya. Nah sehingga kalau Bapak sudah dirawat di VIP, itu memang kartu jam kesda tidak berlaku lagi. Jam kesmas tidak berlaku lagi. Barangkali ini kami sampaikan juga semua, termasuk ini untuk rumah sakit. Jangankan ke VIP, pindah ke kelas 1 saja, ke kelas 3 itu sudah gugur kepesertaan kita. Nah saya berjanji Pak akan mengecek langsung data Bapak ini di Puskesmas Rau besok. Kalau seandainya Bapak dirawat di VIP, itu memang aturannya seperti itu Pak. Jadi di pungut biaya itu bukan hanya tinggal di Puskesmas, tapi disetorkan ke kas daerah. Jadi program jam kesda kita itu hanya sampai di kelas 3.
di rumah sakit, kemudian di ruang rawatan, di puskesmas rawatan, tapi tidak yang VIP. Jadi VIP puskesmas ini Pak, di Bojol nggak ada, di Cuaca tidak ada, yang ada hanya di Rau. Karena Rau itu dari dulu itu ingin dikembangkan menjadi rumah sakit IBD. Itu dulu Bapak saya awalnya. Ini tanya. Jadi barangkali itu saja mungkin saya berjanji dengan Bapak, mudah-mudahan di sini berikan kepada saya, kita terus cek Pak langsung. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasakan dengan berlakukannya Kesda itu, kunjungan itu pasti tambah banyak Pak. Jadi ada 200% peningkatan kunjungan jumlah orang yang berobat ke puskesmas setelah digratiskan. Tapi ada persoalan bagi kami di tenaga kesehatan. Puskesmas itu pelayanannya adalah fungsi puskesmas itu pelayanan dasar. Dia pelayanan dasar. Kalau pelayanan rujukan itu ke rumah sakit. Jadi kami mohon juga kepada Bapak, kalau sudah disampaikan oleh dokter yang di sana agar dirujuk, Bapak jangan takut lagi. Artinya tadi saya dengar itu Bapak, jangankan mau ke rumah sakit, naik ambulans saja, saya sudah tidak bisa. Jadi saya mohon Pak, Bapak naik ambulans itu ke Puskap sudah diperhitungkan tentang kesehatan Bapak oleh dokter yang merawat. Jadi tidak usah bertahan aja Bapak di puskesmas itu. Terus di rumah sakit juga ada spesialisnya di sana. Jadi perlu kami sampaikan, ini 200%. Kalau dulu mungkin 10 orang dirawat di Rau, sekarang sudah menjadi 30. Seperti itu yang kita hadapi. Dan kemudian tadi Pak, Bapak mengatakan kami punya kartu 2. Ada Jamkesmas, Jamkesda. Saya sampaikan kepada ibu-ibu Bapak yang ada di sini, kalau seandainya ada 2 kartu, Jamkesmas dan Jamkesda, mohon kartu Jamkesdanya dikembalikan ke puskesmas. Bapak cukup memegang Jamkesmas. Kalau karena Jamkesmas ini bisa Bapak sampai ke Jakarta Cipto, tapi Jamkesda enggak. Jadi saya mohon tolong dikembalikan lagi karena kita 2014 itu nanti akan memverifikasi data Jamkesmas, Jamkesda seperti apa yang disampaikan juga oleh Pak Wagub tadi tentang PLSM itu. Itu mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ditunjuk ke kelas 3 untuk masyarakat supaya ini terlalu banyak kereta langsung ya kurang kayu banyak boleh maaf miskin itu terang bisa pantas asal mengaku kira doa orang yang kain ada pikiran miskin sekolah banyak ada pikiran pakai kolam pakai Honda ada dari mobil banyak seperti itu. Jadi sebenarnya yang seperti itu maka ditetapkan kelas 3 itu adalah seleksi awal. Itu adalah penyeleksian, jelas nanti tidak mungkin orang kaya itu mau menginap di tempat kelas 3 dengan sendirinya terseleksi. Maka hak bagi mereka yang kurang mampu inilah yang nanti akan diberikan untuk kita yang mampu sekarang. Itu sebenarnya. Jadi Pak, bisa dicek ya Pak. Des, kalau saya nyewa Pak di PNB, Tio bisa Pak. Tetapi kalau tidak di PNB, bisa ada tolong cek, tolong sampaikan kepada bersangkutan. Ini loh, apa? Uangnya dikembalikan. Oke, terima kasih. Masih ada? Ya. Dan itu Romo bisa bicara dengan masyarakat. Jadi begini, ada asumsi dari masyarakat bahwa terjadinya intimidasi pelayanan antara orang miskin dengan bayar. Itu tidak ada. Dulu bahkan pada saat Jamkesda mulai diluncurkan, orang mengatakan bahwa obat Jamkesda itu lebih murah dari obat yang dipakai untuk orang kaya. Tidak ada. Obat yang kita pakai itu dulu tahun dulu kita kan bayar. Obatnya itu juga. Sekarang kita gratis. Obatnya itu juga. Tidak ada perbedaannya. Nah kemudian untuk intimidasi itu menurut saya tidak ada. Diskriminasi itu tidak ada. Dan perlu kami sampaikan ini Pak Wagub juga, memang banyak ya namanya sentil dari masyarakat terhadap pelayanan, petugasnya kasar, tidak sopan, itu diakui. Ya, kemarin 75 orang petugas kesehatan di Kabupaten Pasaman yang katanya kurang sopan, kurang beretika melayani, itu malah kita latih SI Pak ya. Kita tanya artinya. Kalau membantu artinya itu orang kesehatan. Nah begitu kita buat
poli itu yang begitu kasar-kasar ya sopan, suruh pilih ke puskesmas, pilih orang itu yang kita latih. Besoknya ibu bapak kalau SG itu tidak mau berubah, memang tidak ada waktu itu, ada waktu berapa itu, sudah kita latih begitu peningkatan pelayanan. Jadi jangan ada rumah. Ya sekarang bayar di mana lagi? Kalau yang namanya kelas 3 di rumah sakit, tidak ada lagi yang bayar. Tidak ada lagi ini yang gratis, juga nggak bisa dibedakan. Asal dia masuk kelas 3, semuanya itu adalah gratis. Tapi mungkin akan berbeda pelayanan di kelas 3 dengan BIP. Nah itu udah beda mau jauh itu. Betul nggak sah, itu mau betul itu. Tapi asal dia sama-sama kelas 3, sama-sama di ruang rawatan puskesmas, pelayanannya akan sama. Itu mungkin mohon maaf, terima kasih telah dibuka. Sudah benar. Kita akan seperti lampu lagi, kita seperti simsalabim. Tetapi yakinlah, pelayanan masyarakat akan kita coba selalu benar. Kita coba perbaiki dari awal dan sampai nanti bisa melayani dengan sebagai saya sampaikan bahwa Ibu sebagai informasi bahwasanya untuk pelayanan di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman dapat nomor 1 sekarang. Tetapi belum sempurna. Kita ini tidak ada yang sempurna. Masih banyak kekurangan. Yang kekurangan itu yang kita coba benar. Sehingga benar-benar masyarakat Pasaman merasa terayungi dan merasa terlayani untuk menangani masa depan yang lebih baik. Masih ada, Pak? Itu aku ajar Pak pidato-pidato. Makasih Pak. Hah? Ini belum langsung semua. Dicatat Pak Bukan, langsungkan ada rapat pelajaran dengan simulasi bagaimana cara kita, bagaimana strategi kita untuk menanggulangi data pasien. Ini terus terang, memang sering lalu yang jadi sasaran itu karena Satpol PP. Iya, itu Pak. Satpol PP karena mereka itu semuanya tergabung. Jadi Pak Bukan tolong itu benar. Saya juga sudah pernah mendengar, tolong dicatat. Insya Allah ya Pak Bukan ya. Tolong ini malam tanggal 22 ya hasil. Ya. Dah. Tanggal 22 hasil. Ya. Data itu Pak Bukan, aspirasi masyarakat. Kita sebenarnya kita berfungsi seperti ini tidak harus kemarin-kemarin saja nih Pak. Nanti kita kondisikan bagaimana cara kita berkunjung ke masyarakat tempat kirim-kirim itu seperti itu supaya kita tahu. Jangan kita main di atas, saya tahu kita apa yang dilakukan mereka. Sehingga bisa kita coba secara bertahap untuk memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih Pak. Bisa tambah darah. Karena begini, seseorang yang mendonor darah itu hanya bisa 250 cc ya, cuma besar satu hari. Tapi apabila ada yang sakit, itu dia butuh darah 7 kantong misalnya, 7 kali 250 cc. Jadi memang sangat susah mencarinya. Memang langganan kita ada Satpol PP, polisi, kemudian pegawai LB, lembaga masyarakat itu yang sering ditambah dengan donor. Nah sebenarnya program kesehatan dari awal sudah mengarah ke sana. Nah ini mungkin untuk Pak Wali itu Pak Jorong siaga yang kita perkenalkan kepada masyarakat dulu itu intinya termasuk di sana bagaimana masyarakat menyiapkan darah. Caranya seperti ini. Di dalam masyarakat yang didorong ini itu di kedorongan atau di bidan sudah ada itu si A golongan darahnya B, si C golongan darahnya A, si D golongan darahnya O, sehingga apabila ada warga kita yang membutuhkan darah, kita di Lubus Kaping itu tidak perlu pergi ke LB, tidak perlu cari ke kepolisian. Ini sudah lama di program ini Pak, tapi tidak jalan. Cukup kita bawa saja orang kampung kita mana yang golongan darahnya A, butuh Pak Kantong berlimpah orang. Jadi ini kami ingatkan lagi, ini ke Pak Camat juga di Pak Camat ya, karena saya lihat ini persoalan terus ini di Lubuk Kaping. Setiap malam saya juga sering telepon darah bagaimana, walaupun itu kewenangan rumah sakit, tapi tidak bisa dilepaskan dari kesehatan. Jadi saya minta, saya mohon maaf kalau bisa menyapa Pak. Ada nggak yang dari puskesmas di sini? Tadi ada yang satunya instansi yang mengumpulkan wali nagari dengan jorok dengan camat sekali 3 bulan puskesmas. Betul nggak Pak Camat? Di sana kita terima apa aspirasi dari masyarakat. Tapi mungkin Pak Jorok tak menyampaikan. Tidak ada yang sekali 3 bulan rutin itu. Nah kemudian saya juga berpesan
kepada ibu-ibu ini Pak, kalau untuk kesehatan sekarang nggak ada lagi. Berobat sudah gratis. Melahirkan saja gratis. Kalau ada bidan desa nanti atau bidan yang memungut uang untuk bersalin, lapor saya. Saya minta itu. Nah, tapi yang penting kami minta juga kepada Ibu Amil nih. Kepada Ibu Amil, iya nak ibu-ibu gratis melayani. Seperti pemerintah itu siapa ibu-ibu juga itu banjir dirayak juga. Nah di dalamnya bersal untuk bersalin, aku minta itu sebenarnya ada ketentuan orang yang digratiskan. 4 kali dia harus berkunjung kepada bidan selama dia hamil. Nah sehingga bisa dideteksi apakah hamilnya itu sehat. Kalau letak ada elok, dipeluk letaknya. Kalau gizi ibu kurang, dipeluk gizi ibu. Sehingga melahirkan normal. Kalau ibu melahirkan normal, tidak berapa uang Pemda habis. Tapi karena tidak pernah memeriksakan kesehatannya selama hamil, akhirnya dioperasi. Operasi di tempat makan bayarnya 5 atau 6 juta ya untuk ibu melahirkan. Akhirnya habislah uang ibu-ibu itu. Jadi saya minta juga, Japersal sudah gratis, melahirkan gratis Pak. Ibu gue ya tak tahu ya, kalau nak cewek bu, malah hamil lah dia. Tapi yang penting bagian luar dia bilang apa ya kami. Kalau nak yakin ibu melahirkan. Jadi Pak Bupati, sampaian ke rumah awak, sampaian masalah awak, nomor teleponnya kalau saya tak salah nomornya terpadir 08 Sabale 66 5.000. Terima kasih juga. 08 Sabale 66 5.000. Kalau dicatat, kalau ini tahu kali, saya sampaikan dia. 08 Sabale adalah negara itu dan semua kita akan berjalan dengan baik antara pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya, khususnya di Jorong Kampung Tuan ini. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada keceruan, salah pelanggaran yang satu kami mohon maaf yang sebesar. Maka dalam ini kalau ada mungkin ada kata-kata kami yang terkenan dan Tuhan kami yang berbicara atas nama pemerintah daerah, atas nama pribadi dan nama keluarga menyampaikan salam maaf yang sebesar. Bagi keceruan, kajaran pakai kata, ada kampung pertama, proses ini untuk tolong dilakukan, proses apa tolong diturunkan. Kami pemerintah daerah bersama, kebetulan ada beberapa boleh-boleh karena prinsip kita sedang terkendalai. Nanti kita tambah bagaimana cara solusinya untuk Indonesia. Kami menerima bantuan sebesar 5 juta rupiah. 8 buah Al-Quran standar, 6 buah Al-Quran terjemahan, dan 3 buah buku agama. Kepada pengurus masjid, tolong ke depan untuk menerimanya. Tolong sampaikan elok-elok untuk saja. Dan kemudian dan Quran dan 8 ko dan 6 buah terjemahan ko cukup buku tolong dibaca deh. Nah, permasalahannya ada bupai ke masjid safari Ramadan, bahasanya buku yang diterima tahun lalu rancak seperti itu dua dia bukan tidak dibaca. Jadi tolong dibaca, mudah-mudahan taruh saja di masjid ini bisa dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh itu kemenangan kita. Selamat, mudah-mudahan kita bisa berharap. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita akan selalu berada di bawah lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
waktu, maka segala kata penghormatan kami tumpahkan kepada pembicara terdahulu. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, insyaallah dalam waktu 10 menit kita akan coba sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa kita paparkan pada kesempatan ini. Ayat yang dibacakan oleh tadi kita tadi pada surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ingin kita pertajam, kalau artinya Bapak Ibu lah apa sadonya karena berulang-ulang disampaikan di beliau Ibu. Lalu belakang Bu. Lalu baik. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang kita pertajam itu adalah kata takwa ini. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan itu? Secara umum definisi takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan Rasul dengan segala kesungguhannya, meninggalkan larangan Allah dan Rasul dengan segala kesungguhannya. Tapi pada suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya Bapak Ibu, Bu, Nabi Allah pernah ditanya pada saat beliau mengungkapkan ittaqillah itu, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan takwa itu? Kau selalu mengatakan ittaqillah. Kau katakan bertakwa kepada Allah. Maka dengan bahasa isyarat beliau menyampaikan, para sahabat, pernahkah kalian berjalan pada jalan yang sulit? Pernahkah kalian berjalan pada jalan yang penuh onak dan duri? Pernahkah kalian berjalan pada jalan yang penuh tantangan? Maka para sahabat menjawab, pernah ya Rasulullah. Nah, bagaimana kalian berjalan pada jalan yang sulit itu? Bagaimana kalian berjalan pada jalan yang penuh onak dan duri itu? Kami hati-hati ya Rasul. Nah, hati-hatinya kamu berjalan pada jalan kehidupan ini, inilah yang dimaksud dengan takwa. Ya Pak? Bu? Aku nih ya Bu. Bajalan awak di muka bumiku, hati-hati, itulah yang takwa. Apa yang dimaksud? Maka orang yang bertakwa itu akan tergambar pada 7 anggota dirinya. Ya betul takwa tidak. Akan tercermin pada ucapan lidahnya. Lidahnya tidak akan mau mengeluarkan ucapan, mengeluarkan kata, kalau memang ucapan itu akan menyayat perasaan orang lain. Karena gunanya mengecek kalau kau menyakiti hati orang. Itu mana takwa. Wajar di banyak hadis Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat itu adalah kalian berkata dengan ungkapan dengan ucapan yang baik. Aw liyasmut. Kalau tidak lebih baik dia. Inilah makna Ramadan. Kita bisa mengendalikan diri di bulan yang penuh rahmat dan berkah ini. Di siang harinya kita berpuasa dalam rangka mengendalikan diri, bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi juga dari ucapan-ucapan yang akan menyayat, melukai perasaan orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, takwa itu akan tergambar pada telinganya. Telinganya tidak akan mendengarkan lagi kalau memang itu tidak pantas untuk dia dengar. Orang yang bertakwa itu akan tergambar pada matanya, ainnya. Matanya tidak akan melihat lagi kepada kemungkaran dan kemaksiatan itu. Orang yang bertakwa itu akan tergambar pada tangannya. Maka tangannya tidak akan memegang lagi atau berbuat lagi kalau memang akan merusak atau mengambil hak orang lain. Kakinya tidak akan melangkah lagi kalau memang langkahnya menuju kemaksiatan. Sampai mohon maaf, kehormatannya atau kemaluannya dalam bahasa kasarnya tidak akan menyentuh, ya, kalau memang itu tidak dihalalkan menurut agamanya.
Memang Bapak Ibu yang berbahagia, inilah makna takwa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, maka sebagai umat Islam kita berbangga ada bulan Ramadan ini diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Tuhan untuk kita dalam rangka mengevaluasi diri, dalam rangka melatih diri, dalam rangka membakar segala dosa dan kesalahan, sehingga Ramadan ini dinamai dengan Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Mungkin pada bulan-bulan yang lalu, ya Bu, masuk nalewai, capek kaki telangkan, capek tangan kawayan, capek mulut takatuan, banyak salah dan dosa yang pernah kita lakukan. Inilah kesempatan maghfirah, bulan yang akan membakar segala dosa itu. Ramadan termasuk bulan mudha'afah, mengejar terjadinya kelipatan amal dan pahala yang akan kita raih. Dan Ramadan disebut dengan Syahrul Rahmah, bulan yang penuh rahmat. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, maka sebagai umat Islam ada 3 yang pernah dipesankan oleh baginda Rasul yang perlu kita sikapi bersama, yang perlu kita bangun bersama, yang perlu menjadi acuan kita bersama, menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kata Rasulullah, bagaimana umat Islam ini bangkit untuk membangun kehidupan yang disebut dengan nilai-nilai tauhidiyah, nilai-nilai akidah, nilai-nilai agama. Karena dengan iman yang benar, dengan agama yang benar, insya Allah umat ini akan terbentengi dari hal-hal yang tidak baik, dari dampak perkembangan dan kemajuan zaman yang akan merusak pribadi dan masyarakat itu sendiri. Ini yang disebut dengan nilai-nilai tauhidiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Saman yang dikomandoi dan dipimpin oleh Bapak Bini Utama dengan Pak Danil, maka ada 4 pilar pembangunan yang selalu mereka galakkan. Yang pertama, membangun kehidupan beragama yang benar, membangun kehidupan beragama yang baik. Tumbuhlah berbagai TPA, MDA, Imam Khatib, Dai Nagari dan sebagainya yang selalu dimotivasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangkitkan siar kehidupan beragama di dalam masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah, tim Ramadan yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersebar ke berbagai penjuru negeri ini dalam rangka menerima aspirasi masyarakat. Inilah kami dan bagaimana kita membangun Pasaman ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua adalah kata Rasulullah, membangun nilai-nilai iqtisadiyah. Iqtisadiyah itu dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu, Bu. Banyak nama kan bilang dari Bu. Iqtisadiyah itu artinya membangun ekonomi umat. Nah, ekonomi ini tidak akan bisa bangun kalau tidak pendukung-pendukung untuk terwujudnya ekonomi yang baik itu tidak kita ciptakan. Alhamdulillah juga pemerintah daerah bagaimana pendidikan dibangun dengan sumber daya manusia yang baik, maka ekonominya insya Allah nanti akan menjadi baik. Akan dibangun kesehatan sampai gratis. Tadi Bapak di Kepala Dinas Kesehatan telah menyampaikan untuk masyarakat Pasaman gratis sampai melayani saja. Bahkan kalau ada yang namanya situ kayak. Nah, karena dengan kesehatan yang baik masyarakat ini, insya Allah ekonominya akan bisa ditingkatkan. Bagaimana kita berkebun yang baik kalau kesehatan kita terpuruk? Bagaimana kita akan berdagang yang baik kalau memang kesehatan kita tidak mendukung? Maka ekonomi itu akan banyak kaitannya dengan pembangunan sektor lainnya. Ini yang disebut dengan iqtisadiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, 2 menit lagi mungkin. Iqtisadiyah tadi untuk bisa memanfaatkan pembangunan ekonomi masyarakat tadi, maka ada 5 potensi ya di dalam beberapa hadis Nabi itu yang kita coba baca, yang perlu kita gerakkan, yang perlu kita manfaatkan. Yang pertama, potensi alam. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa untuk masyarakat kita bersama. Tapi bagaimana memanfaatkan potensi alam ini? Alhamdulillah tadi ada kendala di kampung Tuanto irigasi yang mencari Pak. Insya Allah berapa miliar tadi yang sudah dicurahkan. Ini dalam rangka memanfaatkan potensi alam. Tapi yang tidak kalah penting
sumber daya manusia. Nah, bagaimana kita berpikir dalam rangka membangun kehidupan ini lebih baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah potensi qalbiyah hati ini. Kalau memang hati ini tidak dibangun, maka kadang-kadang sawah orang sawah awak. Ya Bu? Kan dia uji beberapa. Kadang-kadang tapi orang tapi awak. Lalu orang lalu awak. Hanya tidak pernah bertanam coklat tetapi menjual coklat juga basah. Nah, ini artinya kalbunya belum terbangun, hatinya belum terbangun. Maka disebut dengan kalbun mait, hatinya mati. Ini perlu dibangkitkan menjadi kalbun salim, hati yang sehat. Tidak kalah pentingnya membangun kehidupan ini dengan memanfaatkan potensi hayat. Nah, potensi hayat ini adalah semangat hidup untuk bekerja. Tidak ada kata menyerahkan hidup kepada nasib. Kadang-kadang awak terlalu capek menyerahkan ke nasib. Antara nasib ke nasib. Dianjak juga kabah juga. Kama dianjak langsung kepada dak juga kabantu ikut nasib juga. Bapak Ibu yang berbahagia, takdir itu ada disebut dengan takdir mu'alaq. Mu'alaq itu ketetapan Allah di atas usaha kita. Allah tidak akan menetapkan kita jadi orang pintar, jadi orang pandai kalau tidak pernah belajar. Maka Allah akan menetapkan kita jadi orang pintar kalau kita rajin belajar. Itu namanya mu'alaq, ada ketergantungan takdir itu. Allah tidak akan menetapkan kita dengan menjadi orang yang berekonomi baik kalau kita tidak rajin bekerja. Nah, ada ketergantungan. Itu namanya takdir mu'alaq. Bu, Bapak, yang kedua baru disebut dengan takdir mubram. Nah, kalau mubram, parit dan kadar Allah itu tidak bisa kita lewati. Ikulah di dalam bahasa Minangnya. Si buyung anak kandung si biran tulang jadi semato nak punduk kandung itu jual ke dia. Abi daging tulang bagi repa itu saya katakan. Enak. Kanan. Bah. Ya, bahasa takdir Tuhan itu tidak bisa kita lewati. Indah dapat donak kandung si biran tulang menjadi semato punduk kandung. Tidak dapat lah. Nah, berarti ada ketetapan Tuhan itu bahasa tidak bisa kita langkai. Indah dapena sarimbang padi batung di bawah kaparahuna. Indah dape bakanda hati tanda Allah juga dan balaku. Nah, itu namanya baru takdir dalam bentuk nyata. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi yang perlu kita bersamakan membangun nilai-nilai tauhidiyah, membangun nilai-nilai ekonomi bersama dengan segala kaitan-kaitannya, dan yang tidak kalah pentingnya membangun siasat tatanan pergaulan yang lebih harmonis. Apa yang disarankan oleh Pak Wafu tadi, tahun ini tahun 2013, insyaallah beberapa bulan ke depan kita sudah masuk tahun 2014. Jadi karena baju berbeda awak nak bersapuan. Tahu itu namanya siasat. Itu namanya tatanan pergaulan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Baginda dalam berbagai hadis-hadis beliau. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-Quran menjelaskan orang mukmin itu adalah bersaudara. Al-mu'min kal bunyan, kata Rasulullah. Orang mukmin itu ibarat satu tubuh. Pada tubuh yang satu itu akan merasakan sakitnya yang lain. Inilah mungkin yang bisa kita paparkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.